wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irma Afrilianda dan Saya Fauzi Albara dalam acara program Dokter Cinta. tentunya. Dan sekarang kita akan mengangkat apa temanya, Mas Oji? Tentang bagaimana membangun harmonis ya. Bagaimana sih caranya membangun suasana harmonis? Gitu. Bisa. Itu yang Suasana harmonis dengan keluarga, suasana harmonis dengan pasangan, dengan teman, dengan rekan kerja, dengan tetangga, dan dengan siapapun ya. dengan siapapun. Dengan siapapun. Jadi kali ini temanya lebih ke umum. Ya, Gitu. mungkin sahabat BCO lah punya jawabannya juga, silakan ditulis di kolom komentar, kan begitu ya? Betul. Punya jawabannya apa, ditulis di kolom komentar. Ini sebenarnya Teh Irma, ini kan karena kemarin ada yang komen ya, ada yang dalam komennya itu bertanya. Di Komentar di Dokter program Cinta yang minggu lalu. Sehingga kemudian kita bilang, ya udah, itu kita jadikan judul aja nanti di minggu ini. Ya, jadi akhirnya kita ketemu angkatlah minggu jadi ini. tema minggu ini. Pertanyaannya katanya gini, Teh Irma. Ini Gimana tuh Mas Oji? pertanyaannya adalah, saya sudah berkeluarga 5 tahun, tapi si cowok nggak berubah. Jadi ini cewek kasusnya. Cewek. Nah, itu pertanyaannya begitu. Kalau menurut Teh Irma? Di sini apa ya, konteksnya belum jelas. Maksudnya nggak berubahnya tuh seperti apa kan kita nggak Ya, tahu ya. memang harusnya ya kalau misalkan kita ngobrol langsung kan bisa, tapi Iya. kita bisa mendapatkan gambaran dari pertanyaan itu. Garis besarnya lah ya. Garis Mungkin, besarnya. Apa ya? Gitu. Mungkin yang kita tangkap benar nggak sih kalau yang kita tangkap maksudnya si cewek ini kecewa dengan Pasangannya? pasangannya. Uh-huh. Jadi dia merasa kecewa dan berharap pasangannya berubah tetapi tidak berubah, gitu Ya. kan ya Mas Oji ya? Tapi tidak berubah, gitu kan. Nah, menurut Teh Irma gimana tuh? Kalau Teh Irma melihatnya bagaimana? Kalau aku sih melihatnya, aku juga nggak tahu nih permasalahan jelasnya, aku nggak tahu. Cuman aku melihatnya seperti apa ya kalau kayak gitu. Mungkin bisa jadi itu emang kalau yang cowok itu udah karakter ya, karena kalau yang namanya karakter itu kan agak susah dirubah. Karakter susah? Karakter agak susah dirubah. Oh, begitu ya? Iya, agak susah Karakter dirubah. itu apa sih? Karakter itu gak usah tanya yang terlalu detail deh. Oh, oke. Kayaknya sahabat BCO udah tahu deh apa itu karakternya apa. Jadi kayaknya mungkin itu yang dimaksud si cewek ini nggak berubah itu karakter si pasangannya gitu loh. Aku juga nggak tahu apa nih, soalnya nggak jelas juga. Mungkin apa ya Mas Haji ya? Agak susah sih sebenarnya kalau misalkan si cewek ini bisa bertahan dan apa ya, kalau bisa bertahan dengan karakter pasangannya seperti itu, ya silakan jalanin aja. Tapi kalau emang misalkan udah nggak nyaman ya omongin dulu sama pasangannya gitu loh. Siapa tahu emang si cewek ini belum membicarakan permasalahannya ke pasangannya sehingga pasangannya tidak menyadari gitu loh kalau ternyata karakternya itu sangat mengganggu pasangannya, mungkin tidak nyaman gitu. Jadi baiknya diobrolin dulu, saya nggak nyaman sama kamu yang seperti ini, saya pengennya kamu begini gitu. Nah kalau udah diobrolin baik-baik dan misalkan masih seperti itu, ya itu kembali lagi sama kalian gitu loh kalau menurut aku. Nih kalau misalnya tadi bicara soal karakter nih Teh Irma ya. Ini kita baca aja nih. Pengertian karakter Apa tuh Mas Oji? Ayo. dari Wikipedia nih, biar Iya. kita nggak salah ngomong nih kan. Iya, boleh. Yang pasti sahabat BCO yang mungkin di antara sahabat BCO ada yang lebih paham soal ini Iya. gitu. Nih karakter itu katanya sama dengan watak. Ya, adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Pertanyaan saya, apakah memang karakter atau sifat itu tidak bisa dirubah? Sebenarnya dong. sih bisa, tapi yang namanya karakter itu kan sebenarnya udah melekat gitu ya Mas Haji ya. Karakter orang itu terjadi karena beberapa faktor. Bisa jadi dari satu pengalaman hidup. Ya. Yang dilalui secara terus-menerus akhirnya membentuk karakternya seperti itu. Terus juga faktor lingkungan, Ya. lingkungan
dia pola asuhnya masa kecil atau teman-temannya akhirnya membentuk karakternya seperti itu. Kan karakter itu ada karakter yang baik, ada karakter yang tidak baik Kurang gitu baik. kan, yang kurang baik gitu. Terus juga ada dari beberapa faktor lah gitu. Cuman kalau misalkan untuk merubah karakter seseorang yang emang udah lama banget karakternya seperti itu, terus harus dirubah, itu emang agak sulit Pak Soji. Agak sulit ya, aku Butuh belajar. butuh belajar. Kalau nggak belajar ya nggak bakalan berubah. Betul. Kalau dari orang lain itu agak sulit, harus dari keinginan diri sendiri. Iya. Dia menyadari bahwa itu tidak benar, itu tidak baik. Misalkan dia emosional gitu Iya. ya, karakternya seperti itu. Terus dia menyadari kalau itu tuh nggak baik dan nggak bagus, saya akan menyakiti istri saya. Baru misalkan. kemudian dia belajar. Dia Bagaimana belajar. caranya mengubah karakter dia, Iya, sifat dia yang sifatnya. seperti itu, gitu. Nah, bisa jadi ketika yang tadinya dia emosional, akhirnya dia jadi penyabar, jadi apa. Tapi kalau selama orang itu tidak menyadari karakternya itu buruk, dia nggak akan berubah, susah. Jadi Ya. harus dari dalam. Berarti harus dirinya. ada orang yang mampu memberikan informasi bahwa sifatnya itu kurang bagus. Iya, betul. Kan ada orang itu introvert, ada extrovert. Iya. Berarti mungkin yang seperti itu tipenya adalah extrovert. Extrovert. Gitu. Jadi dia Extrovert nggak- itu butuh informasi atau masukan daripada pihak dari luar dari dirinya. luar, iya. Nah, kalau saya melihat lebih kepada persepsi, Teh Irma. Apa tuh? Maksudnya karakter? Bukan, Apa? masalah tadi itu, pertanyaan tadi. Oh, yang kasus yang Iya, tadi. Iya, nanti kita gimana? bicara soal karakter deh. Oke, Ya. kalau Kita kalau saya melihatnya ini lebih kepada persepsi, Teh Irma. Persepsi yang dimaksud itu adalah bahwa si istrinya itu mempersepsikan pasangannya perilaku pasangannya itu adalah perilaku yang tidak menyenangkan atau tidak menyenangkan. tidak gitu. sesuai mungkin. Nah, Bisa jadi. Si laki-laki berperilaku seperti itu juga dia berpersepsi. Ya mungkin dia Bahwa memiliki dia- persepsi apa gitu terhadap Ya, pasangannya. mungkin gitu. menurut pasangan itu persepsi perilaku seperti itu wajar, Ya, wajar, mungkin, tapi gitu. bagi pasangan persepsi itu nggak boleh seperti Kenapa itu. sih kalau kamu di rumah egois tangga, gitu? mungkin. Kamu Iya. berperilaku seperti apa yang kamu inginkan saja Iya. gitu. Padahal kan saya nggak mau gitu. Nah, Jadi perlu lakukan komunikasi. Iya, Komunikasi itu ada dua, Teh Irma. Biasanya tidak bisa selesai dengan komunikasi verbal. Butuh komunikasi nonverbal. Nah, saya jelaskan seperti ini. Gimana? Ini contohnya nih, Teh Irma. Biasanya gini. Oke, contohnya seperti ini nih. Kita atau gini. Ada seorang ibu dengan anaknya nih. Ibu dengan anaknya laki-laki. Anak laki-laki itu punya istri. Nah, kemudian si anak laki-laki ini kerja, Tirma. Si istrinya tinggal di rumah dia bersama ibunya. mertuanya. Sama mertuanya, katakanlah si menantu hidup bersama Mertua. mertuanya. Nah, seringkali kan sudah menjadi lumrah ya kalau misalkan menantu tinggal di mertua, ada aja gitu tuh. Ada aja apa namanya konflik-konflik gitu Iya, atau iya, cekcok-cekcok iya. gitu ya. Itu ada aja gitu. Nah, ternyata itu sumber masalahnya adalah persepsi, Terma. Si ibu mertua menganggap bahwa si istrinya itu si istri anaknya itu ya, si menantunya itu, kenapa sih katanya di kamar aja tuh nggak pernah keluar gitu kan. Sementara si anaknya si menantunya menganggap bahwa dia karena malu gitu, nggak Iya, enak gitu, segan gitu. Karena bukan di rumahnya sendiri. Karena bukan di rumahnya sendiri. Nah, Iya. tiba-tiba kan kebetulan si mertuanya ini agak agak ceplos-ceplos lah gitu. Iya. Ditegur gitu kan segala macam, marah lah. Akhirnya kan timbul ketegangan, saling marah. Si menantunya sakit hati. Si menantunya sakit hati, si mertuanya sakit hati juga. Si mertuanya ngomong ke anaknya, si menantunya ngomong ke suaminya gitu. Jadi ke satu orang itu yang pada akhirnya ya malah nambah gitu. Karena si suaminya menyalahkan si istrinya gitu. Karena nggak mungkin suami kayaknya berat gitu menyalahkan ibunya. Padahal nggak ada yang salah. Iya, Yang salah itu adalah pola komunikasi. Komunikasi apa yang salah? Komunikasi nonverbal. Nah, akhirnya muncak kemarahan si menantu ini. Dia ingin membunuh. Ini cerita ya. Ini cerita. Dia ingin membunuh si mertuanya supaya dia bisa hidup bahagia dengan suaminya saja gitu. Ini kayak di sinetron. Iya, ini sinetron Indonesia lah gitu. Iya, sinetron ada. Ada lah Terus semacam itu. diracun. Nah, tiba-tiba gitu ya. Iya. Tiba-tiba dia langsung ke tempatnya tabib lah katakan kan. Oh. Ke tukang obat gitu. Tapi dia minta racun. Gitu.
Pak Tabib, tolong berikan saya racun. Racun yang sangat mematikan, sekali minum langsung mati. Loh, untuk apa? Dia cerita tuh, dengan mertuanya segala. Wih, jangan, itu perbuatan yang tidak bagus. Nanti kamu bisa dipenjara kalau ketahuan. Ya pokoknya bagaimana caranya nggak bisa ketahuan. Gitu. Oke, kata tabibnya itu kan. Pas gitu, ya udah, kamu ini racun. Ini racun sangat luar biasa, ketika diminum langsung reaksinya cepat. Iya kan? Dikasihlah tuh dibawa. Tapi kamu harus tahu nih cara penggunaannya racun ini. Ketika diberikan kepada ibu kamu, kepada mertua kamu, jangan sampai mertua kamu tahu. Caranya apa? Kamu sajikan dengan bagus. Kamu sapa, ya kan? Kamu sajikan setelah misalkan setelah ngasih makanan ini kan dicampur ke makanan tuh. Iya. Ketika dicampur ke makanan, ibu ini makanan buat ibu. Ibu, saya setelah ini ibu mau minta apa gitu, nanti saya Siapkan. bantu gitu, saya siapkan gitu, terus kayak gitu kan. Nah, dia pusing tuh, tiba-tiba ibunya baik karena perilaku nonverbalnya itu, ya kan? Karena perilakunya terus diberikan perhatian, padahal dia memberikan perhatian itu Niatnya, hanya pura-pura saja. Iya, niatnya berbeda. Bukan itu Iya, maksudnya. hanya pura-pura saja karena di dalamnya dia ngasih racun supaya dianggap supaya tidak ketahuan gitu. Iya. Tapi ternyata itu mengubah perilaku si mertuanya itu. Mertuanya menjadi, loh, kok sekarang menantu saya jadi baik nih. Akhirnya dia balik baik gitu. Terus dikasih kebaikan-kebaikan. Nah, karena mendapatkan kebahagiaan dari mertuanya nih, si menantunya ini, wah, kalau mati, Gimana oh nih, ini gitu? udah sayang nih ke saya nih, mertua ini udah sayang ke saya nih. Kalau misalkan kalau dia mati, waduh, gimana nih kan? Akhirnya dia balik lagi ke tabib itu. Tabib, tolong berikan penawarnya ke saya. Mertua saya sekarang udah baik. Tolong berikan penawarnya katanya. Loh, kata tabib, ya nggak bisa lah penawarnya. Itu kan udah Permintaan. udah permintaan. Udah dimakan belum itu kan makanannya? Udah dimakan, justru itu dia sekarang baik gitu ke saya. Sekarang malah saya nambah cinta, nambah sayang ke mertua saya. Akhirnya dikasih tahu sama si tabib. Kamu nggak perlu khawatir karena yang saya kasih dan diberikan kepada mertua kamu untuk dimakan itu vitamin, bukan racun. Karena racun yang sebenarnya itu ada dalam diri kamu. Terus akhirnya jadi yang bisa diambil apa nih nilai dari? Yang diambil itu adalah persepsinya. Jadi kita tidak lantas memberikan persepsi negatif ketika misalkan ini begini, misalkan kayak tadi itu, misalkan si menantu di kamar aja gitu kan. Kemudian si mertua bersikap seperti itu juga ya saling mengerti lah gitu. Komunikasi ya. Komunikasi yang paling hebat itu ternyata komunikasi nonverbal. Kita nggak perlu banyak ngomong. Cukup berikan perhatian dengan mau apa. Iya. Itu Irma. Akhirnya dengan sendirinya hubungan menjadi baik ya. Akhirnya dengan sendirinya hubungan menjadi baik. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban tuh buat yang tadi bertanya. Karena apa Teh Irma? Ada dalam para pakar ilmu pikiran itu menyebut ada gini, ada semacam paten. Paten itu sebuah kepastian bahwa the map is not the territory. Ya, the map. Peta itu bukan wilayah sebenarnya. Gitu. Ketika kita berpikir ya tentang sesuatu, maka pikiran kita itu bukan wilayah sebenarnya. Misalkan saya berpikir tentang Teh Irma. Misalkan, Teh Irma kok sikapnya gitu, Teh Irma nih misalkan nggak bagus buat saya gitu segala macam dia. Nah, pikiran saya itu bukan wilayah sebenarnya Teh Irma. Wilayah sebenarnya itu saya ketemu dengan Teh Irma ternyata karena ada orang yang malu Teh Irma. Malu kenapa? Dia berpersepsi buruk tentang orang lain, ternyata orang lain baik. Iya betul, sering kejadian seperti itu banget, gitu. Makanya para ilmu pikiran itu menyebut bahwa the map is not the territory, bahwa peta atau peta pikiran itu bukan wilayah sebenarnya. Itu tidak benar gitu. Jadi sebenarnya itu kita mengenali dirinya secara langsung. Kita ketahui secara verbal dan non verbal orang itu. Bukan kan apa bisa yang kita ketahuan. pikirkan kan? Betul, kan bisa ketahuan. Ketika non verbalnya seperti apa, verbalnya seperti apa. Iya, betul. Nanti kita ngobrol lagi lebih dalamnya tentang keajaiban air.